Pendeta Antonius. Selamat malam. Hari ini kita ingin tahu bagaimana kita menghadapi COVID-19 ya. Mungkin bisa kasih guidance, Pendeta Antonius? Ya, terima kasih untuk kesempatan sharing. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita ingin mencoba melihat bagaimana sikap yang lebih positif untuk menghadapi coronavirus ini. Ya. Karena kita tahu sekarang coronavirus sudah begitu menjadi topik pembicaraan, baik secara personal maupun di dalam grup chat ataupun di dalam mass media. Maka kita ingin melihat bagaimana cara sikap yang benar. Ya. Nah, kalau menurut saya, pada umumnya ada 3 macam sikap daripada manusia di dalam menghadapi coronavirus ini. Sikap yang pertama mungkin sikap dalam ketakutan. Ya. Ada banyak orang hidup di dalam ketakutan menghadapi coronavirus ini. Kalau kita Google kata coronavirus anxiety, hasilnya itu lebih dari 1 miliar penulis artikel. Berarti banyak sekali orang yang sedang mencari tahu, ya, atau banyak orang yang sedang hidup di dalam anxiety, di dalam kekhawatiran dalam menghadapi coronavirus ini. Nah, mengapa manusia hidup di dalam ketakutan? Mungkin takut kekurangan kebutuhan hidup, ya. Sehingga kadang-kadang kita melihat di supermarket banyak orang pergi ke sana membeli sesuatu yang mungkin mereka tidak membutuhkannya atau membeli melampaui daripada yang mereka perlukan. Ya. Itu terjadi di mana-mana kita melihat di supermarket. Yang kedua, mungkin ada orang takut karena kena penyakit. Ya, kita tahu banyak orang kadang-kadang mempunyai konsep yang salah dan kadang-kadang juga merasa sangat ketakutan terhadap penyakit ini sehingga takut ditular. Yang ketiga, banyak orang juga takut kalau kehilangan pekerjaan. Ya, memang kenyataan di Amerika yang kehilangan pekerjaan itu melonjak, ya, karena shutdown, karena lockdown ini ada sekitar 20 juta orang yang kehilangan pekerjaan. Nah, mungkin orang takut karena sedang berjuang menghadapi sakit ini atau dalam keadaan kehilangan pekerjaan, mereka harus berjuang untuk mencari nafkah. Nah, sebagai akibat daripada rasa takut ini, kita melihat emosi manusia menjadi sangat labil. Dia menjadi sangat panik, dan keadaan panik kadang-kadang membuat seseorang bertindak tidak rasional. Ya. Keadaan panik juga membuat seseorang tidak logika di dalam kehidupannya. Bahkan tidak sedikit orang yang komplain, menggerutu, mengeluh, mencari kesalahan orang lain, gampang marah. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, rasa takut bukanlah sikap yang baik, yang bukanlah sikap yang positif. Sebenarnya kita boleh bersikap, berusaha untuk bertumbuh di dalam menghadapi situasi yang demikian. Kita boleh berusaha untuk belajar sesuatu di balik daripada krisis coronavirus yang sedang terjadi pada hari ini. Bagaimana caranya kita bisa bertumbuh? Yang pertama-tama, kita jangan terintimidasi. Jangan sampai kita terpengaruh. Kita harus belajar untuk mencoba memahami apa sih sebenarnya coronavirus ini. Nah, kita berusaha untuk mencari sumber yang dapat dipercaya. Ya. Kita harus mengevaluasi setiap informasi yang kita dengar. Jangan mengkonsumsi diri kita sendiri dengan berita-berita yang merugikan, berita-berita yang gampang membuat kita khawatir. Itu tidak baik untuk kita. Seorang menulis bahwa
pandemi coronavirus telah menyebar begitu cepat, tetapi kelihatannya pandemi kekhawatiran menyebar jauh lebih cepat. Nah, dengan penularannya coronavirus ini menyebabkan penularan kekhawatiran di dalam hati manusia. Itulah sebabnya kita perlu mengatasi kekhawatiran ini dengan mempunyai konsepsi yang lebih baik tentang coronavirus ini. Kita mendengarkan penjelasan daripada para ahli, para dokter, dengan memberikan pengertian yang lebih dapat dipercaya. Kita mendengar ceramah, seperti juga webinar yang pernah disponsori oleh Kabari. Nah, kita mendengar para ahli, para dokter menjelaskan hal itu akan menolong kita mempunyai sikap yang lebih benar dan juga akan menolong kita mengerti lebih baik tentang coronavirus ini. Yang kedua, kita ingin bertumbuh di dalam karakter kita melalui situasi krisis ini. Kita bertumbuh dalam hubungan kita dengan sesama kita dan dengan pemerintah kita. Kita belajar bekerja sama dengan pemerintah kita. Kita tahu mencegah penularan virus corona ini bukan hanya tugas pemerintah atau para aparat negara saja, melainkan tugas setiap kita. Usaha yang lebih efektif, efisien untuk mencegah penularan virus corona ini akan terjadi jika semua lapisan masyarakat ikut berperan bersama-sama, bersatu hati dengan himbauan pemerintah. Kalau kita melihat negara-negara yang berhasil mencegah penularan dan yang angka kematian rendah, pada umumnya adalah negara-negara yang rakyatnya disiplin dan mau bekerja sama dengan pemerintah dalam hal karantina atau menjaga jarak sosial. Dan yang ketiga, kita juga harus belajar bagaimana menyerahkan kepada Tuhan apa yang tidak dapat kita kontrol sendiri. Ada sebuah doa yang saya senang sekali yang berbunyi demikian. Tuhan, berilah aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah. Beri aku keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa aku ubah. Dan berilah aku kebijaksanaan untuk mengetahui yang mana yang dapat aku ubah, yang mana yang tidak dapat aku ubah. Nah, coronavirus adalah sesuatu yang tidak dapat kita ubah. Seperti seorang pernah berkata, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa mencegah burung itu bersarang di atas kepala kita. Coronavirus seperti burung yang berterbangan di atas kepala kita, sesuatu yang tidak dapat kita larang. Tapi kita boleh tidak mengizinkan dia untuk menggerogoti ketenangan hidup kita. Maka kita dapat tenang, dapat berhikmat di dalam menghadapi krisis dan situasi yang demikian kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan mau hidup taat kepada Tuhan. Iman kita akan dikuatkan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam menghadapi situasi yang demikian, jangan menyerah. Jangan pernah putus asa. Berpalinglah kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongannya. Dan pakailah waktu karantina ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa bagi para medis yang berjuang di garis depan. Mereka perlu dukungan kita. Berdoa bagi kesehatan mereka. Berdoa Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Juga berdoa bagi para pasien yang sedang hidup di dalam penderitaan. Biarlah Tuhan menghibur, menguatkan, dan juga menyembuhkan mereka. Selain jangan takut, selain berusaha untuk bertumbuh di dalam situasi yang tidak menentu ini, sikap yang lebih positif lagi adalah kita ingin menjadi berkat bagi orang lain.
sesuatu krisis terjadi. Coronavirus yang begitu menggerogoti hati manusia. Seorang pernah berkata demikian, jangan menyia-nyiakan krisis itu berlalu begitu saja. Artinya apa? Artinya krisis mempunyai dua sisi. Sisi satu, krisis menimbulkan problem yang tidak terduga. Sisi yang lain, krisis juga menyediakan kesempatan-kesempatan yang tidak terduga. Coronavirus adalah problem. Rasa takut dan panik adalah problem. Keadaan ekonomi yang menurun adalah problem. Tetapi jangan hanya berfokus kepada problem saja. Lebih biarlah kita berfokus kepada kesempatan yang ada. Kita mencari kesempatan di balik masalah yang sedang terjadi. Kesempatan-kesempatan itu bisa merupakan sesuatu kesempatan yang sangat praktikal. Kita belajar berfokus kepada orang lain. Kita akan lebih gampang melihat kebutuhan orang lain di tengah-tengah krisis. Kita akan menemukan hari ini lebih banyak orang yang membutuhkan kita dibandingkan dengan bulan lalu, dengan 2 bulan yang lalu. Mereka sangat membutuhkan kehadiran kita, bantuan kita. Ini sangat praktikal. Dan setiap kita dapat melakukannya. Ada kesempatan yang bersifat finansial. Ada orang di dalam krisis finansial. Mereka membutuhkan kita. Ada kesempatan yang bersifat rohani. Orang-orang lebih terbuka untuk berbicara soal iman. Ada seorang penjual insurance pernah mengatakan demikian. Bahwa sekarang banyak orang mulai bertanya tentang life insurance. Tentang asuransi jiwa. Karena apa? Karena tiba-tiba merasa hidup ini sangat tidak menentu, tidak ada pegangan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini juga merupakan kesempatan bagi kita. Karena kita merasa dalam menghadapi virus yang kecil ini saja kita tidak berdaya. Sebagai manusia memang kita sangat terbatas. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ini merupakan kesempatan. Bagaimana tindakan-tindakan yang nyata yang dapat kita lakukan di dalam kita menjawab akan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pertama-tama kita sadar bahwa hidup yang Tuhan berikan kepada kita, resources yang Tuhan percayakan kepada kita, dipakai untuk orang lain. Kita mempunyai tanggung jawab terhadap orang yang ada di sekitar kita. Kita belajar merasakan perasaan orang lain, menunjukkan rasa empati kita kepada mereka yang hidup dalam pergumulan, yang hidup di dalam kesulitan. Kita belajar sabar. Ya. Nah, kadang-kadang kita, kalau hari ini ke toko, saya pernah mau ke toko yang antri di luar lebih dari 50 orang. Wah, panjang sekali, saudara. Ya, nah itu kita harus belajar bersabar. Lalu kita juga belajar memelihara suatu hati yang penuh sukacita. Supaya dengan demikian kita boleh menguatkan orang lain, membawa pengharapan kepada mereka yang sedang menghadapi pergumulan berat ini. Dan yang terakhir, ulurkanlah tanganmu. Tolonglah mereka yang membutuhkannya. Banyak orang membutuhkan engkau. Mungkin engkau boleh mengangkat telepon, hanya mengucapkan beberapa kata, itu akan menguatkan mereka yang sedang bergumul. Mungkin engkau mengetik beberapa huruf melalui email, melalui WhatsApp, melalui WeChat, kepada orang-orang yang sedang bergumul. Kata-katamu itu akan menguatkan mereka. Kita mohon supaya hidup kita ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain di tengah-tengah pandemik coronavirus ini. Terima kasih. Wah, pesannya bagus sekali, Pendeta Antonius. Terima kasih. Ya, sampai berjumpa lagi. Thank you. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi.